Perkembangan Islam di Kalimantan. Perkenalkan, kelompok kami dari kelas 1243 yang beranggotakan 1. Amelia Irawanti Dewi, absen 5. 2. Muji Mulyani, absen 21. 3. Natalia Nada Maharani, absen 22. 4. Rini Puspitasari, absen 27. 5. Upik Lutfiana Tiffany, absen 32. Kalimantan yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera dan Jawa ternyata menerima kedatangan Islam lebih belakangan dibanding Sulawesi dan Maluku. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Nagara dan Amuntai Gimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang Raja Majapahit menikah dengan Putri Tunjung Pui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Soekarama. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga karena Pangeran Samudra atau cucu Maharaja Soekarama merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak, yaitu Sultan Trenggono, untuk memerangi Kerajaan Daha dengan perjanjian apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dan Kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya, Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Surya Mullah. Menurut A.A. Shensi dalam bukunya, yaitu The Chronic van Banjarmasin 1928, peristiwa itu terjadi pada tahun 1550 Masehi. Sultan Surya Mullah memindahkan ibu kota kerajaannya dari Muara Bahan ke Banjarmasin yang letaknya lebih strategis, sehingga mudah disinggahi kapal-kapal yang berukuran lebih besar. Pada masa itu, Sultan Surya Mullah berhasil menaklukkan daerah Sambas, Batanghari, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Sabangan, dan lain-lain. Hampir bersamaan waktunya, daerah Kalimantan Timur telah pula ditatangi oleh orang-orang Islam. Berdasarkan hikayat Kutai, pada masa pemerintahan Raja Mahkota datanglah dua orang ulama besar bernama Datori Bandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Kedua ulama itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Datori Bandang kemudian kembali ke Makassar, sedangkan Tuanku Tunggang Parangan menetap di Kutai. Raja Mahkota kemudian masuk Islam setelah merasa kalah dalam ilmu kesaktian. Kerajaan Islam di Kalimantan. Berikut peta penyebaran Islam di Kalimantan. Kesultanan Pasir 1516. Neptun Kesultanan Pasir yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita Ratu Satu yang dinamakan Putri di dalam petung. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan Pamukan. Dalam tahun 1853, penduduk Kesultanan Pasir adalah 30.000 jiwa. Is the farthest planet from the sun. Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri pada tahun 1520, masuk Islam pada tanggal 24 September 1526. Dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Pemerintah darurat atau pelarian berakhir pada tanggal 24 Januari 1905. Adalah sebuah kesultanan. Wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin.
Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan negara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di kota negara. Sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Kesultanan Kota Waringin. Kerajaan Kota Waringin adalah sebuah kerajaan Islam kepangeranan cabang Kesultanan Banjar di wilayah yang menjadi Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini di Kalimantan Tengah yang menurut catatan Istana Al-Nusari terletak di Kota Waringin Lama. Didirikan pada tahun 1615 atau 1530 dan Belanda pertama kali melakukan kontrak dengan Kota Waringin pada tahun 1637. Tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya sesuai dengan Hikayat Banjar dan Kota Waringin, Hikayat Banjar versi 1, dan bagian terakhirnya ditulis tahun 1663, dan di antara isinya tentang berdirinya Kerajaan Kota Waringin pada masa Sultan Musta'in Billah. Pada mulanya Kota Waringin merupakan keadipatian yang dipimpin oleh Dipati Gending. Kerajaan Bagatan 1750. Kerajaan Bagatan 1775 hingga 1908 adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Kusan atau daerah aliran Sungai Kusan. Sekarang wilayah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wilayah Tanah Kusan bertetangga dengan wilayah Kerajaan Tanah Bumbu yang terdiri atas negeri-negeri Batu Licin, Cantung, Buntar Laut, Bangkalaan, Cingal, Manunggul, Sampanahan. Kesultanan Sambas 1675. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Borneo, Kalimantan, dan pusat pemerintahannya adalah di kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di Pulau Borneo atau Kalimantan ini telah ada paling tidak sebelum abad ke-14 Masehi, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya Prapanca. Pada masa itu rajanya mempunyai gelaran Nek, yaitu salah satunya bernama Nek Riu. Setelah masa Nek Riu, pada sekitar abad ke-15 Masehi, muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini, Raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh rakyat, dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas tidak mau mengangkat raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah, kemudian pada awal abad ke-16 Masehi atau 1530 Masehi, datang serombongan besar bangsawan Jawa sekitar lebih dari 500 orang yang diperkirakan adalah bangsawan Majapahit yang masih Hindu melarikan diri dari Pulau Jawa, Jawa bagian timur, karena ditumpas oleh pasukan Kesultanan Demak di bawah Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Kesultanan Kutai Kertanegara I Martadipuro. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kertanegara I Martadipuro atau Martapuro merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Keraton. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tatah yakni putra mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kertanegara I Martadipuro dengan gelar Haji Aji Muhammad Solehuddin II pada tanggal 22 September 2001. Kesultanan Berau 1400. Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang ini. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Barit Dipatung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Barit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahnya berada di Sungai Lati, Kecamatan Gunung Tabur.
Sejarahnya kemudian pada keturunan ke-13, Kesultanan Berau terpisah menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Menurut Stadsblad van de Nederlandische Indie tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam Zuidooster-afdeling berdasarkan Besluit van de Minister van Staat, Guberneur-Generaal van de Nederlandse Indie pada 27 Agustus 1849. Kesultanan Sambaliung 1810. Kesultanan Sambaliung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau, di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an. Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan nama Raja Alam. Raja Alam adalah keturunan dari Badit Dipatung atau yang lebih dikenal dengan Aji Suryanata Kesuma, Raja Berau pertama. Sampai dengan generasi ke-9, yakni Aji Dilayas. Aji Dilayas mempunyai dua anak yang berlainan ibu. Yang satu bernama Pangeran Tua dan satunya lagi bernama Pangeran Dipati. Kemudian kerajaan Berau diperintah secara bergantian antara keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat yang bahkan kadang-kadang menimbulkan insiden. Raja Alam adalah cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit dari Pangeran Tua atau generasi ke-13 dari Aji Suryanata Kesuma. Raja Alam adalah sultan pertama di Tanjung Batu Putih yang mendirikan ibu kota kerajaannya di Tanjung pada tahun 1810. Tanjung Batu Putih kemudian menjadi kerajaan Sambaliung. Kesultanan Gunung Tabur 1820. Kesultanan Gunung Tabur adalah kerajaan yang merupakan hasil pemecahan dari Kesultanan Berau, di mana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an. Kesultanan ini sekarang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kesultanan Pontianak 1771. Kesultanan Kadriah Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh penjelajah dari Arab Hadramaut yang dipimpin oleh Al-Zaid Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Imam Ali Ar-Ridho. Ia melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama, dengan putri dari Panembahan Mempawah, dan kedua, dengan putri Kesultanan Banjarmasin, Ratu Syarif Abdul Rahman, putri dari Sultan Sepuh Tamjidullah I. Setelah mereka mendapatkan tempat di Pontianak, kemudian mendirikan Istana Qadariyah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada tahun 1779. Kerajaan Tidung. Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan atau Kalkan atau Kalka adalah kerajaan yang memerintah suku Tidung di utara Kalimantan Timur yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salim Batu. Kesultanan Bulungan 1731. Kesultanan Bulungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir gelar Amiril Mukminin 1731 sampai 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin tahun 1931 sampai 1958. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.